Kisah seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 500 tahun. Kemudian seseorang tersebut meninggal dalam keadaan sujud. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan, memberikan kelancaran, memberikan segala urusan kita kesuksesan di dunia dan juga di akhirat, dan segala kesusahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rizki yang berkah serta umur panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu kisah seseorang yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun dan kemudian orang tersebut meninggal dalam keadaan sujud. Cerita ini merupakan cerita dari Jabir radhiyallahu an, mengisahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar memenuhi atau menemui kami dan bercerita, "Tadi Jibril baru saja keluar dari tempatku. Ia berkata, 'Wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki seorang hamba yang telah menyembah kepada Allah selama 500 tahun. Ia tinggal di atas sebuah bukit yang panjang dan lebarnya 30 kali 30. Bukit itu dikelilingi lautan seluas 4000 farsah, 32 km. Dari segala penjuru, satu farsah 8 km atau 3/4 mil. Bukit itu memiliki satu mata air sebesar ibu jari yang memancarkan air bening untuknya. Dan seorang tersebut menatap di bawah bukit itu untuk keperluan makan. Sebatang pohon delima setiap malam memberinya satu buah yang matang. Hari-harinya ia habiskan untuk beribadah. Bila sore menjelang, ia turun dari atas bukit dan melakukan wudhu. Kemudian ia mengambil buah delima itu dan memakannya. Lalu ia melaksanakan sholat. Sebelum meninggal, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mencabut nyawanya saat sedang bersujud dan agar jangan memberi kesempatan kepada bumi atau benda-benda lainnya merusak jasadnya, sampai ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti dan tetap dalam keadaan bersujud. Jibril berkata, maka Allah mengabulkan permintaannya. Kami selalu melewati bila kami turun ke bumi dan bila kami naik kembali ke langit. Kami mendapatkan kabar dalam ilmu bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian didudukkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masukkanlah hambaku ini ke surga atas berkat rahmatku. Dan seorang tersebut berkata, tapi ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku. Allah berfirman, masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku.
Dan kemudian orang tersebut berkeras, "Ya Rabb, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Allah berfirman, "Masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku." Dan kemudian orang tersebut berkeras kembali, "Ya Rabb, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Allah Subhanahu wa ta'ala lalu menjelaskan, "Timbanglah pada hambaku ini antara nikmat yang telah kuberikan dengan amal perbuatannya." Maka didapati bahwa nikmat penglihatan telah meliputi ibadah selama 500 tahun itu, belum lagi nikmat-nikmat badan yang lainnya. Allah berfirman, "Kembalikan dia kepadaku." Maka ia dudukkan kembali di hadapan Allah. Allah menanyainya, "Wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada?" Dan orang tersebut menjawab, "Engkau wahai Tuhanku." "Siapa yang telah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah selama 500 tahun?" Dan orang tersebut menjawab, "Engkau wahai Tuhanku." "Siapa zat yang telah menempatkanmu di sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah deburan ombak samudra, mengeluarkan mata air tawar dari air yang asin, mengeluarkan buah delima setiap malamnya, padahal delima hanya berbuah sekali dalam setahun. Dan engkau telah memintanya agar mencabut nyawamu saat engkau sedang bersujud, dan dia mengabulkan permintaanmu." Dan orang tersebut menjawab, "Engkau wahai ya Rabb." Allah Ta'ala berfirman, "Semua itu atas berkat rahmatku, dan dengan rahmatku pula engkau masuk surga. Masukkanlah hambaku ini ke surga, sebaik-baik hamba adalah engkau wahai hambaku." Maka Allah memasukkannya ke surga. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Segala sesuatu itu hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad." Hadis riwayat Al-Hakim, dan ini merupakan hadis yang sahih sanadnya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kisah ini dijadikan inspirasi kita untuk menyongsong hidup menjadi hidup yang beribadah, hidup yang berilmu, hidup yang berakhlakul karimah. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan nikmatul Islam wal iman hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa juga diberikan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.